Service Regional Judiciaire yang berada di wilayah teritorial Prancis. Jadi Prancis juga menggunakan sistem centralized police di mana dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan di Indonesia kepolisiannya di bawah presiden langsung. Oke. Kemudian ada juga sistem kepolisian terpusat di Thailand. Thailand merupakan negara dengan sistem kepolisian yang terpusat akibat adanya struktur pemerintahan yang terpusat pada negara ini. Berdasarkan struktur pemerintahan tersebut, kepolisian Thailand dapat ditemukan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal, tetapi semuanya dikendalikan oleh dan yang bertanggung jawab kepada The Royal Thai Police. Lebih khusus lagi, RTP secara geografis dibagi menjadi 9 wilayah kepolisian, 76 divisi polisi tingkat provinsi, dan 1.456 kantor polisi dengan 213.664 petugas polisi di seluruh negeri atau sekitar 328 petugas polisi per 100.000 penduduk. Ya, jadi kepolisian Thailand menggunakan centralized system policy yang dimana bertanggung jawab kepada The Royal Thai Police atau yang disebut dengan RTP. Kemudian dalam konteks karakteristik centralized system berdasarkan positifnya bahwa sistem komando di wilayah kewenangan yang lebih luas, standarisasi profesional, pengawasan yang lebih luas. Kemudian karakteristik centralized system berdasarkan kekurangannya adalah cenderung memihak kepada penguasa, birokrasi yang panjang, kurang menyesuaikan kondisi masyarakat dan rentan terhadap intervensi penguasa. Untuk di Perancis dan Thailand merupakan negara dengan sistem kepolisian yang terpusat, Perancis dengan kepolisian yang berpusat dalam naungan Kementerian Dalam Negeri, dan Thailand menerapkan sistem tersebut sebagai akibat dari struktur negara yang juga memiliki sistem terpusat. Bahwa dari sistem kepolisian yang ada di Indonesia dengan menggunakan centralized system policy agar memberikan pelayanan yang prima dalam melindungi dan mengayomi dan melayani masyarakat, ini menjadi hal yang penting harus dilakukan meskipun dengan menggunakan sistem komando. Penerapan centralized system di Indonesia harus dilakukan dengan memperhatikan kekurangan sehingga kemudian diperlukan upaya institusi Polri dalam menanggulangi kekurangan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan tugas, Polri melalui Divisi Hubungan Internasional dapat menganalisis dan mengkaji sistem kepolisian di negara-negara baik Prancis maupun Thailand melalui program kunjungan kerja guna menerapkan kelebihan sistem kepolisian centralized system dan melihat apa kelebihan dari negara-negara tersebut dalam menerapkan centralized system policy. Namun perlu diingat bahwa setiap negara itu punya cara masing-masing dalam menjalankan negaranya, dalam menjalankan sistem negaranya, dalam menjalankan budaya masyarakatnya dan menerapkan sistem hukumnya. Namun perlu juga memperhatikan kepentingan dari negara-negara tersebut sehingga tidak bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan oleh negara tersebut. Jadi perbandingan sistem kepolisian ini berharap bahwa positifnya melihat apa-apa saja hal baik yang dilakukan di negara tersebut dan kemudian jika hal ini bisa diterapkan di Indonesia maka akan dilakukan proses penerapannya, dan namun tetap juga harus menyesuaikan sistem negara dan budaya masyarakat. Demikian untuk pertemuan kita minggu ini untuk mata kuliah perbandingan hukum kepolisian pada paradigma centralized system policing. Sampai ketemu minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.